Audio Jungle. Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu. Bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah Bersama satu hati. One heart, oh one heart, terus melaju, lupakan masa lalu. One heart, oh one Yo, what's up Mas Mbak Lur semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan kita ya, Honda Jateng menyapa teman-teman semuanya se-Jawa Tengah ya, mungkin di nasional gitu ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Dalam keadaan yang seperti ini, kita harus saling menjaga kesehatan kita masing-masing supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya teman-teman semuanya ya. Baik, berjumpa lagi dengan kami di acara IG Live-nya Honda Jateng dan kemudian nanti kita akan membahas apakah itu gitu ya teman-teman semuanya ya. Kita akan membahas mengenai berkendara sehat ya, cari aman bersama Honda ya. Sehat dan cari aman bersama Honda ya. Tema kita pada hari ini adalah itu ya. Nah, kita tidak akan ngobrol sendiri, saya tidak akan ngoceh-ngoceh sendiri di sini gitu teman-teman semuanya. Tapi kita akan kedatangan narasumber yang kece badai seantero dunia ya. Nah, nanti untuk kita ngobrolin mengenai berkendara sehat dan cari aman bersama Honda, kita nanti akan ditemani oleh Mas Oke Desianto selaku Safety Riding Supervisor Astra Motor Jawa Tengah tentu saja ya. Dan juga ada gadis manis, gadis cantik ya. Ini adalah influencer dan juga penyiar radio. Siapa namanya? Namanya adalah Mbak Clara Puspita. Ya, nanti akan membahas tuntas ya. Beliau ini konon ceritanya adalah penyintas COVID ya, penyintas di virus yang saat ini lagi booming ya, dan harapan kita tidak akan terkena virus ini dan semoga pandemi ini cepat selesai gitu teman-teman semuanya dan kita bisa berkumpul kembali teman-teman ya. Dan kemudian nantinya teman-teman sebelum kita akan ngobrol sama para narasumber kita, sekedar informasi buat teman-teman semuanya gitu ya, kita sudah persiapkan ada voucher OVO senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang bagi pertanyaan terbaik. Ya, bagi pertanyaan terbaik nanti kita akan berikan voucher Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Kita akan bagi sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama nanti akan 2 pertanyaan, nanti akan tanya jawab mengenai tentang safety riding, kemudian berkendara sehat dan cari aman bersama Honda itu seperti apa? Nanti akan dijawab sama Mas Oke ya. Dan kemudian di sesi kedua nanti juga akan berkaitan dengan seperti itu juga. Dan kemudian teman-teman yang mungkin ya kesusahan untuk membeli motor, memilih-milih motor, produknya seperti apa, kemudian cara servisnya supaya cepat gitu ya, untuk melakukan registrasi ataupun melakukan supaya servisnya ini lebih mudah, gampang. Teman-teman ada solusinya nih, kita ada solusinya. Teman-teman silahkan untuk mendownload aplikasi Motorku X. Ya, di sana sudah disediakan dari kalau teman-teman pengen membeli sepeda motor sudah ada tipe-tipe motornya di sana. Kemudian kalau mau servis, booking servis lebih mudah. Kemudian spare part-nya. Nah, di sana ada semuanya. Silakan teman-teman untuk mendownload aplikasi Motorku X ya di sana. Nanti di sana juga akan ada promo-promo menarik ya buat teman-teman semuanya. Oke, dan kemudian setelah itu teman-teman kita juga akan ada promo buat teman-teman ya untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Agustus ya, sampai akhir Agustus 31 Agustus ya. Promonya apa? Nah, promonya ini menarik nih, promonya menarik buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang membeli motor Beat
ya, membeli motor Beat secara kredit, kita ada cashback DP hingga 1,1 juta. Ya, ada cashback 1,1 juta untuk pembelian motor Beat buat teman-teman semuanya yang pengen membeli motor, dan kemudian akan hemat angsuran sampai dengan 1,8 juta. Nah, yang menarik lagi buat Mas Mbak Lur semuanya, ada jaket eksklusif dari kami, ya. Nah, tentu saja kalau persediaan masih ada. Dan kemudian ada promo lagi selain motor Beat, ada motor Vario 125. Ya. Akan mendapatkan cashback DP juga sebesar 1 juta rupiah dan akan hemat angsuran sampai dengan 2 jutaan. Nah, promo apa lagi yang kita dustakan teman-teman semuanya? Maka semua teman-teman, mumpung ada promo di sini, ya, dari bulan Juli sampai nanti akhir Agustus, jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa chat di sini untuk cara lengkapnya seperti apa ya. Dan kemudian karena ini pandemi gitu ya, dan kita mengikuti dan mendukung program pemerintah terkait dengan pelaksanaan PPKM dan juga pengadaan vaksin buat Mas Mbak Lur semuanya yang sudah vaksin nih. Nah, yang sudah vaksin buat Mas Mbak Lur semuanya nih. Kita juga ada cashback DP hingga 1,3 juta rupiah untuk pembelian motor Vario 125 dan Vario 150 ya. Dan hemat hingga 2,3 juta ya untuk angsurannya ya. Jadi teman-teman tidak usah ragu-ragu lagi. Dan kemudian syaratnya cukup menunjukkan sertifikat vaksinmu ya, tinggal nunjukin sertifikat vaksin ya. Oke teman-teman, sebelum kita akan ngobrol dengan pembicara, kita akan melihat TVC terlebih dahulu sebelum kita nanti akan terhubung oleh Mas Oko selaku pembicara yang pertama. Oke, kita saksikan TVC dulu. Check this out. Ngebeat Irit itu hits. Kata siapa Irit nggak bisa nikmatin hidup? Irit pakai Beat sambil chargeran, bisa gaspol ke tempat hits sebagai sultan. Irit itu bebas, bukan terbatas. Irit pakai Beat, lampu depannya LED, nongkrong di spot hits jadi sorotan. Irit itu pendirian, bukan perhitungan. Irit pakai Beat, ada seat openernya. Sekali pencet, jok kebuka. Irit bukan pas-pasan. Irit bikin nyaman. Irit pakai Beat, bagasinya favorit, muat banyak outfit ngehit. Irit bukan pelit, Irit tahu cara make duit. Semua bisa ngebeat, semua bisa ngirit, semua bisa ngehits. Ngebeat Irit itu hits. Eranya ngebeat. Yo, kembali lagi dengan kami Honda Jateng menyapa teman-teman semuanya, tentu saja di EG Live Honda Jateng dengan tema berkendara sehat dan cari aman bersama Honda. Ya, loh, Mas, udah di sini? Udah. Kapan datang? Kemarin. Oke teman-teman, kita tepuk tangan dulu buat Mas Oko selaku safety riding supervisor untuk Astra Motor Jawa Tengah ya. Oke, Mas Oko, ini tema kita adalah berkendara sehat dan cari aman bersama Honda tentu saja ya. Nah, di kondisi seperti ini Mas Oko nih, ini PPKM sedang berjalan sampai nanti dari program pemerintah itu merencanakan sampai tanggal 2 Agustus. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari Mas Mbak Lur yang ada di seluruh Indonesia ya, khususnya di Jawa Tengah ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Oko terkait dengan persiapan safety riding after PPKM dilonggarkan, turun level atau dihentikan. Jadi kan ini masih PPKM ya. Nanti setelah ini dilonggarkan, turun level, nah ini atau dihentikan, nanti kira-kira persiapannya apa terlebih dahulu nih Mas Oko? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu ya. Terima kasih yang sudah gabung. Iya, sudah siap. gabung di Honda Jateng ini. Semoga semuanya selalu sehat ya dan tetap ketat dengan protokol kesehatan. Kebetulan kita lagi kondisi seperti ini kan. Yes. Nah, jadi sebenarnya yang membedakan hanya bagaimana kita melindungi diri
supaya kita bisa punya kekebalan lah ya, maksudnya kekebalan kan bisa dari dalam tubuh atau kita bantu dengan menggunakan masker dan kemudian proteksi-proteksi lainnya. Sebenarnya kalau persiapan berkendara ini kan kita udah mulai pembatasan ini untuk mobilitas ini sudah dari tanggal 2 kemarin ya, 2 bulan ini ya. Bulan ini ya. Yes. Nah, jadi bisa jadi para bikers gitu ya, para bikers ada yang mengistirahatkan motornya cukup lama di garasi. Nah, itu jadi berselimut sarung di garasi ya maksudnya ya, kasihan sekali. Atau mungkin dimasukin ke kamar tidur sama-sama karena saking udah kangennya pengen riding bareng sama motornya. Nah, memang perlu ada beberapa yang perlu dipersiapkan ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari faktor segi kecelakaan ya, itu kan terbagi 3. Ya. Ada manusia, kendaraan, dan lingkungan. Nah, yang paling banyak atau faktor paling tinggi yang menyebabkan kecelakaan itu kan manusia. Oh, manusianya ya? Manusianya yang paling banyak. Jadi lebih dari 90% itu penyebabnya kecelakaan adalah manusia. Nah, dari 3 faktor ini yang kita persiapkan. Nah, bicara manusia dulu deh. Ya, bicara manusia, kalau prokes kayaknya Mas Balur semuanya udah paham banget gitu ya, udah paham banget prokes itu seperti apa, sehingga yang dibutuhkan adalah pertama badannya itu siap untuk riding. Oke. Ya, sehat ya. Sehat loh tentunya ya. Jadi sehat, siap untuk riding dan kondisi refleks dari badan ini siap. Bagaimana cara ngeceknya? Pemanasan. Oke, Nah, jadi pemanasan. sebenarnya pemanasan itu tidak harus ya, tidak dianjurkan. Yang penting adalah badan ini kita coba cek ada yang pegel nggak, ada yang kaku nggak gitu ya. Karena mengendara motor ini sangat dinamis, ya sangat dinamis. Nah, kemudian berikutnya adalah mempersiapkan mental. Woy. Nah, di jalan itu juga perlu mental gitu ya, perlu mental. Jadi tidak mental itu kaitannya dengan emosional ya. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Ya, kalau emosi positif itu terlalu riang, terlalu berlebihan gembiranya gitu ya. Kalau negatif itu emosional. Iya. Nah, biasanya kalau saat seperti ini adalah banyak tekanan-tekanan hidup. Bener ya? Iya. Entah tekanan hidupnya karena tuntutan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu jangan dibawa ke jalan. Iya. Apalagi kalau teman-teman lagi putus sama pacarnya ya. Nah, emosinya meningkat, gasnya juga meningkat juga ya. Jadi hati-hati supaya kita jangan sampai nauzubillah min zalik ya. Doanya kita adalah Mas Balur semuanya tercegah atau terhindar dari kecelakaan, itu aja ya. Jadi pesannya adalah mental juga dipersiapkan selain dari fisiknya juga. Oke. Terus berikutnya tidak kalah pentingnya itu adalah pengetahuan dan etika. Nah, ini penting juga. Ini yang dipermasalahkan adalah etika kalau menurut saya, Mas. Jadi etika maksudnya saya kalau berkendara di jalan raya itu masih banyak melihat yang pengendara-pengendara ini etikanya kurang. Gitu sih kalau saya melihat sih, Mas. Garis bawah paling tebal gitu ya. Ingat-ingatlah bahwasanya selama kita di jalan itu sebenarnya kita menggunakan fasilitas umum. Ya. Dan ketika kita bergerak itu berarti kita meminta kepada pengguna yang lain. Jadi nggak bisa asal gitu ya. Kalau di Jawa Tengah kan ada ungguh. Susah banget ya. Nah, itu unggah-ungguhnya. Jadi kalau misalnya mau masuk ke jalur ya berarti kula nuwun nyalain lampu sen. Ya, jadi kalau berubah jalur itu nyalain dulu paling enggak 30 meter sebelum berubah atau berbelok 30 detik sebelumnya gitu kan. Nah, seperti itu. Terus juga gerakannya jangan tiba-tiba gitu ya. Terus juga jangan main potong kayak gitu. Terus jangan juga membuat orang lain panik. Nah, itu jadi itu unsur etikanya. Paling gampang adalah yaitu tadi underline-nya, bold-nya adalah kita di jalan itu sebenarnya minjem jalan. Iya. Semuanya minjem. Nah, kalau kita minta jalur orang lain, itu minta.
Jadi harus sopan gitu. Kalau nggak dikasih kan orang ada yang pelit, ada yang baikan gitu Iya, ya. iya, Nah iya. itu nggak boleh emosi kayak gitu. Nah jadi dari sisi manusia seperti itu. Terutama juga karena saat ini kondisinya sedang seperti ini, prokesnya juga harus ketat banget. Gitu. Ya, jadi harus disiplin, terutama kebersihan. Ya, kebersihan. Cuman memang sekarang kita tidak akan biasa ya. Kalau dulu mungkin nggak pakai masker itu biasa mencium bau mulut ya. Sekarang udah nggak ada loh bau mulut itu. Itu positifnya salah satunya. Nah, gini Mas, ini tentang manusianya ya, tentang manusianya sebelum kita beranjak ke ada kendaraan, kemudian ada ke lingkungan. Ini saya Lingkungan, menanyakan tentang manusianya sih. Terkait dengan prokes yang sudah disampaikan Mas Oko tadi. Misalkan ini kan kita sudah kayak menjadi kebiasaan untuk menggunakan masker untuk melindungi diri kita. Ya, kita menggunakan masker, kemudian misalkan ada double masker, kemudian ada pakai helm. Helm ada yang full face, ada yang half face nih. Nah, tapi kita menggunakan yang full face. Nah, itu ketika riding itu aman nggak sih? Kan mungkin ketika kita menggunakan masker dengan satu masker atau double masker, kemudian menggunakan helm full face, itu oksigen yang kita hirup itu mungkin akan sedikit. Nah, itu aman nggak sih Mas sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Banyak pertanyaan yang sejenis seperti ini. Pada poinnya adalah balik lagi ke tadi, badannya harus siap. Oke. Harus sehat. Kalau napasnya mengkis-mengkis gitu ya. Ya harus waspada karena apa? Mungkin ditahan sama masker gitu. Nah, ambekan we angel gitu nah. Jadi itu harus sehat, harus kuat gitu ya, harus kuat. Nah, kalau saran dari kita ya, dari safety riding itu sebaiknya mengikuti anjuran yang sudah ada. Kalau memang dianjurkan untuk double masker tidak masalah. Nah, yang perlu adalah bagaimana mengatasi sesek. Oke. Ya, nah, itu pengap tipsnya gitu ya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana mengatasi itu semua. Nah, cara milih maskernya juga dilihat gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Jadi yang dianjurkan kan ada masker medis yang pertama, terus ada masker juga kalau nggak salah ya, masker jadi double masker kayak gitu. Nah, sekarang juga ada piranti yang membuat ada ruangan di depan atau di belakang masker kita, itu juga bisa digunakan ya. Jadi poinnya pinter-pinter milih masker gitu ya. Kalau bikin pengap ya itu udah pasti sih, udah pasti, tapi akan jauh lebih bernilai kesehatan daripada cuma sekedar karena pengap gitu ya. Oke, nangkep Mas Oko. Nah, kita lanjut dulu lah, lanjut dari apa yang dijelaskan Mas Oko tadi. 3 faktor penyebab utama kecelakaan tadi ada manusia, kendaraan, dan lingkungan. Manusia sudah kita jelaskan Mas Oko, dan kemudian dilanjutkan dulu untuk kendaraan dan lingkungan. Nah, kalau kendaraan ya ini untuk kendaraan yang terutama yang sudah lama ya ngendon di garasi gitu ya, atau lama nggak dipakai, itu memang harus dicek minimal 3. Ini 3 lagi nih. 3 lagi. Yang pertama adalah roda, gitu. Terus kemudian pengereman, dan kemudian lampu-lampu dan klakson. Ini vital, harus dicek, gitu ya. Minimal harus dicek ini. Terus kalau mau ngecek banyak lagi boleh. Karena 3 faktor ini adalah yang paling penting. Kenapa roda? Kalau bicara roda itu tidak hanya ban ya. Berarti situ ada ban, pelek, kemudian ada ruji, kalau pakai ruji, ada case wheel-nya, dan sebagainya. Pokoknya satu roda itu. Berarti yang dicek apa? Alurnya, tekanan ban, dan sebagainya tentang roda itu. Kenapa dicek? Karena roda itu satu-satunya media penghubung antara permukaan aspal dan kendaraan. Kalau nggak ada roda kita nggak bakal kemana-mana. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah rem. Nah ini rem penting karena apa? Kita bisa melakukan balancing itu dari rem, dibantu dengan rem, kemudian kita juga menurunkan laju kecepatan kendaraan dengan terkontrol itu juga dengan rem. Makanya ini rem dengan vital. Kemudian yang ketiga kok lampu-lampu dan klakson. Nah ini adalah alat komunikasi
yang memang disediakan di transportasi sepeda motor ini untuk berkomunikasi dengan sekitarnya. Pengendara lainnya ya. Jadi itu dipastikan minimal itu sudah dicek gitu ya. Nah kalau mau lebih lagi apa? Silahkan mesinnya dicek gitu ya, dan banyak gitu ya. Berarti semakin banyak yang kita cek, maka semakin safety. Ya, Mas, Semakin kita safety, berkendara. semakin yakin kita, oh ini motornya ini sehat. Gitu ya. Tapi kalau angka minimalnya apa? Ya itu tadi yang dijelaskan. Nah kemudian bicara lingkungan. Oke. Nah karena kita harapannya adalah PPKM ini bisa selesai gitu ya. Atau kalau jadi longgar gitu ya. Nah kita harus tahu juga tentang lingkungan. Nah lingkungan itu ada pengguna jalan lain, kemudian kondisi jalan gitu ya, dan juga rambu-rambu ya. Nah yang perlu diperhatikan adalah pengguna jalan lain. Jadi kita juga menggunakan prinsip mengerti dan dimengerti. Jadi kita mengerti pengguna jalan lain itu mau kemana, dan kita juga dimengerti juga sama orang lain itu kita mau kemana. Mengerti dan dimengerti. Mengerti dan dimengerti ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi garis bawahnya itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan cuaca? Saat ini sedang asik-asiknya musim panas ya. Panas. Nah, Ya. panas berarti teman-teman bisa memilih riding gear atau perlengkapan berkendara yang bisa mendukung kenyamanan pada saat kena terik matahari gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga tadi kondisi jalan ya. Kalau kondisi jalan kita kalau memang rutenya itu mengulang, paling tidak udah hafal deh. Bolong-bolongnya tuh di mana? Kalau ada bolongan sih. Setahu saya di Jawa Tengah rata semua ya. Rata Bagus-bagus semua. ya. Nah, jadi poinnya adalah mengerti kondisi lingkungan yang nantinya akan dilewati sehingga teman-teman atau Mas Mbak Lur semuanya itu bisa punya gambaran lengkap di kepala, oh kondisi jalan yang saya akan lalui seperti ini dan sebagainya. Kira-kira itu sih. Oke, itu adalah 3 faktor penyebab utama kecelakaan ya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya perhatikan ini ya. Ada manusia, kendaraan Betul. dan lingkungan. Ya, kendaraannya harus dicek, apalagi sudah lama berdiam diri ya Mas Berdiam di kamar diri. apa di garasi ya. Oke, dan berikutnya tadi sudah dijelaskan, saya akan bertanya lagi nih dari teman-teman semua juga mengenai nah ini mungkin akan sedikit bersinggungan ya. Tips persiapan untuk teman-teman yang akan reading ya, khususnya pada ini PPKM sudah dilonggarkan kemudian sudah dihentikan gitu ya Mas. Nah, ini kita mengamati fenomena yang terjadi ya semenjak adanya virus mutakhir ini ya, yang katanya bisa berevolusi gitu ya. Ini terkenal loh ini Mas. Oh terkenal. Terkenal. Favorit dibicarakan, Eksis. trending terus. Ini nggak tahu nih followernya ada nggak ini. Kayaknya nggak ada follower tapi terkenal. Luar biasa. Nah, jadi persiapannya seperti apa? Karena fenomenanya itu yang terjadi adalah terjadi muncul kaum baru. Wis, kaum baru. Maksudnya apa nih kaum baru? Kaum rebahan. Kaum rebahan. Ya, tahu-tahu udah ganti tahun. Nah, jadi buat penggemar rebahan itu kalau mau naik motor paling tidak sekali lagi pastiin badannya itu siap. Selain sehat ya. Nah, itu siap. Bagaimana caranya? Silahkan cek persendian dari atas sampai bawah. Digerakin aja. Ya, kalau misalnya ada kaku-kaku dan sebagainya itu supaya lemes. Boleh disebut pemanasan lah ya. Ya, pemanasannya sendiri aja, nggak usah satu rumah diajak gitu ya. Boleh sendiri aja, cukup 3 menit deh, 2 menit. Poinnya adalah ketika pemanasan itu sudah dilakukan, peredaran darah itu lebih lancar sehingga kita lebih refleks untuk bergerak itu lebih fleksibel, refleksnya bagus kayak gitu. Dan siap, terutama siap. Ya, terus kemudian kendaraannya juga dicek. Ya, tadi yang sudah disebutkan tadi minimal adalah 3 tadi. Roda, rem, kemudian lampu-lampu dan klakson. Itu minimal. Kalau mau dicek semua lebih bagus. Lebih bagus. Nah, kemudian bagaimana cek lingkungan? Paling tidak yang paling gampang dilihat adalah cuaca. Oh, cuacanya gimana nih?
Kalau hujan berarti bawa jas hujan, kalau ada mendung. Kalau misalnya terang berarti pilih perlengkapan berkendara yang mendukung cuacanya. Nah gitu ya, jadi terus kemudian saya ini mau kemana nih? Oh ke pasar, misalnya disuruh belanja misalnya, karena yang paling muda, yang paling kuat suruh belanja gitu ya, yang orang tuanya biar di rumah biar aman gitu misalnya. Ya berarti kita harus tahu nanti pulang bawa belanjaan itu bakal ditaruh mana. Terus kemudian menuju ke pasar itu bakal melewati seperti apa. Ada nggak pengalian arus di sana kayak gitu. Nah jadi itu lingkungan, dan persiapkan juga mental untuk menghadapi pengguna jalan lain. Itu kira-kira itu sih pendeknya. Nah ini tadi terkait dengan belanjaan nih. Kalau ibu-ibu belanja gitu ya, nggak cuma ibu-ibu saja sih, tapi istri saya juga ya. Mas Fian katanya belanja juga. Oh ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan nih Mas. Kalau kita belanja nih, perbelanjaannya banyak ya, dan kemudian ketika kita reading aman dengan menggunakan barang belanjaan ini enaknya tuh ditaruh di mana Mas? Biar aman nih ya, apakah ditaruh di depan atau seperti apa? Nah jadi tadi pilihannya kalau misalnya disuruh untuk belanja misalnya ke pasar gitu ya, ya kalau di rumah ada pilihan kendaraan, pilihlah yang ada bagasinya tentunya. Iya, lagi pula kita juga ada motor-motor yang kita jualan bagasinya lebar-lebar ya. Bagasi. Jadi jangan pakai misalnya udah tahu ke pasar pakainya motornya CBR. Oh, iya. Nah salah, CBR itu tempatnya bukan untuk ke pasar. Jadi butuh bagasi, kemudian juga ada gantungan yang kita bisa gantungkan. Dan satu hal yang penting adalah kalau membawa barang, misalnya beli bambu gitu ya, jangan dibawa. Bambu tahu ya? Iya. Bambu panjang. Nah, genter. poinnya adalah sebenarnya genter. Jadi kalau barang bawaan itu mau dibawa di atas motor, pastikan itu rapi, terikat bagus, terbungkus rapi juga, dan kemudian yang penting tidak mengganggu pengendalian, itu yang paling penting, ya, tidak membuat khawatir misalnya, gitu ya, misalnya bawa telur, gitu ya, ini jadi harus tahu telur nanti taruh mana, gitu ya, nah taruh di bagasi, di bawahnya yang empuk-empuk. Oke, itu, Mas, pertanyaan terakhir Mas nih Mas, ya, pertanyaan terakhir. Nah, singkat saja dari Mas Oke mengenai supaya kita reading ini aman dan terhindar dari virus yang lagi membuat kita tertekan, Mas. Cuman satu. Apa tuh? Selalu cari aman. Cari amannya dengan apa? Nah, berarti kita harus berpikir ujungnya adalah bagaimana kita aman. Apapun yang kita lakukan, cari aman itu tidak harus selalu berkendara ya. Ya. Enggak. Dalam kehidupan kita bisa terapkan kok. Dalam berumah tangga juga bisa diterapkan. Pacaran juga bisa diterapkan. Pengertiannya yang positif ya. Cari aman bukan terus mengendap-ngendap supaya nggak ketahuan, enggak ya. Maksudnya cari aman itu betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Insya Allah dengan kita punya kerangka berpikiran cari aman, itu kita bisa aman, sehat selalu. Konotasinya bukan negatif ya, tapi bagaimana kita cari aman untuk menjalani hidup ini gitu. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mas Oke atas waktunya ya untuk berbagi sharing kepada teman-teman semua di acara IG Live Berkendara Sehat Cari Aman Bersama Honda. Oke, kita akan lihat TVC terlebih dahulu. Check this out.
Yo, kembali lagi ke kami teman-teman semuanya bersama IG Live-nya Honda Jateng bertemakan berkendara sehat dan cari aman bersama Honda ya. Oke, kita masih bersama Mas Oko dan tadi saya sudah sampaikan di awal acara bahwa kita akan ada hadiah buat teman-teman semuanya yang beruntung. Pertanyaannya kami pilih untuk nanti akan dijawab oleh Mas Oko ya. Nanti ada 5 orang pemenang ya. Untuk yang pertama ini adalah 2 terlebih dahulu. Dan yang beruntung bertanya adalah saat ini adalah Siska.Vidya. Ya, ini pertanyaan adalah gini Mas. Definisi safety riding itu seperti apa Mas? Apakah hanya kelengkapan atribut seperti helm atau jaket? Kalau dari sisi kelengkapan onderdil motor harus yang bagaimana agar berkendara tetap aman? Gitu Mas. Ya, ini silakan. Bagus nih ya. Bagus. Jadi kita akan coba pisahkan antara cari aman dengan safety riding. Jadi sebenarnya cari aman itu adalah kampanyenya dari Honda untuk mengajak kita semua itu supaya tercegah dari kecelakaan. Jadi kerangka berpikirnya selalu untuk mencari aman dari sisi positifnya ya. Nah, itu seperti itu. Nah, safety riding-nya sendiri itu adalah sebenarnya kalau dijabarkan itu adalah ilmunya. Nah, tentunya ilmu dan pengetahuannya bisa diturunkan lagi bagaimana ilmu supaya teknik berkendaranya itu bagus. Bagaimana ilmu supaya merawat kendaraan itu baik dan bagaimana banyak etika juga ada gitu. Jadi safety riding itu merupakan tempat teknik, ilmu, tips, dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, cari aman ini adalah seruan, ajakan, supaya kita itu selalu bisa cari aman. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi bisa jelas definisinya ya. Siap, sudah ada perbedaannya ya. Oke, semoga terjawab ya oleh tadi sampai menanya Mbak Siska Vidya ya. Dan kemudian ada pertanyaan yang kedua ini Mas Oko. Datang dari Edwin Semistry. Which keren nih. Mengenai safety riding yang harus dilakukan saat di masa pandemi ini seperti apa? Dan kemudian apakah harus motor kita diberi desinfektan juga? Ya, semprot-semprot desinfektan motornya. Nah, silakan Mas Oko. Ya, tadi mengulang ya. Jadi kita mengenal ada faktor kecelakaan itu disebabkan 3 faktor. Ada manusia, ini yang paling besar ya penyebabnya ya. Kemudian yang kedua adalah kendaraan dan ketiga adalah lingkungan. Nah, ini coba diperluas saja, dikembangkan. Nah, nanti sebenarnya ketemu kok. Artinya ilmu safety riding itu sebenarnya mudah untuk dimengerti gitu ya, nggak susah-susah. Kalau tekniknya memang perlu latihan gitu ya. Kalau pengetahuannya sebenarnya Mas Mbak Lur ini sebenarnya udah tahu sih, tapi nggak sadar kalau itu termasuk pengetahuan tentang safety riding. Jadi itu balik lagi, manusianya disiapkan. Apanya sih yang disiapkan? Oh, berarti selain badannya, kesehatannya, siap atau tidaknya, kemudian pengetahuannya, nah ini ditambah lagi tekniknya, kemudian mental. Ya, mental. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kendaraannya tadi minimal dicek itu tiap kali mau berangkat minimal 3 tadi, minimal itu udah dicek gitu ya. Jadi dicek fungsinya, bukan keberadaannya ya. Iya. Kalau Pak ada pasti ada gitu ya. Jadi fungsinya normal atau tidak gitu ya. Kemudian tadi yang berikutnya lingkungan. Kita mau kemana sih gitu ya? Kalau mau bekerja ke kantor mestinya itu adalah rute yang sudah berulang-ulang. Jadi kita harus tahu, oh di sini ada keramaian, di sini banyak sekali transportasi umum yang berhenti kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kembangkan dari 3 hal itu aja. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Soko untuk jawaban dan selamat tadi teman-teman ya yang sudah saya sebutkan namanya tadi untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan ke kami dan selamat untuk nanti kita akan berikan voucher OVO senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Baik, terima kasih Pak Oko sudah bergabung bersama kami. Ya, bersama live-nya Honda Jateng pada malam hari ini dan semoga kita sehat semuanya ya Mas Oko ya. Amin, amin ya Rabbal salam alamin. untuk keluarga ya Pak Oko ya. Oke, dan teman-teman semuanya kita nanti setelah dari Mas Oko selaku narasumber yang pertama,
kita nanti akan ke sesi yang kedua. Ya, sesi yang kedua yaitu adalah narasumber yang kedua adalah Mbak Clara Puspita nantinya ya. Oke, kita akan langsung nanti akan bergabung ke Mbak Clara Puspita, tapi sebelum itu kita bumper dulu ya, kita bumper dulu. Kita sangatlah beda jalani hidup Kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu. Bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah. Bersama satu hati. One heart, oh one heart. One heart, terus melaju, lupakan masa lalu. One heart, oh one Yo, ketemu lagi ya. Tadi beberapa iklan tadi ya. Jadi kita nanti langsung akan terhubung oleh Mbak Clara Puspita. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman semuanya ya, Mbak Clara Puspita ini adalah seorang influencer dan kemudian juga penyiar radio, dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan Mbak Clara. Nah, kebetulan Mbak Clara ini adalah penyintas dari virus yang sedang tenar ini ya. Nanti kita akan coba bertanya bagaimana pengalaman-pengalamannya sih ya, yang membuat mungkin hatinya gusar terkait ini dan kemudian berhasil untuk mengalahkan si virus ini dan kemudian sehat kembali dan kemudian akan menata hidupnya kembali menjadi lebih baik lagi ya. Baik, kita akan hubungkan dengan Mbak Clara ya, kita akan hubungkan dengan Mbak Clara. Wih, ini dia sudah bergabung. Selamat malam Mbak Clara. Selamat malam Mas Wian, Mas Oka, apa kabar? Oke, padahal belum saya kenalkan loh ini. Oh iya, tadi sudah menyimak. Tadi saya udah nonton. Saya so kenal ya, maaf ya. Oke. Ya, ini Mas Oka ya, dan itu Mbak Clara ya, saya memang kenalkan kemana. Oke, Mbak Clara, dalam keadaan sehat saat ini Mbak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Mas. Mas Wian gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, Mas Oka sehat kan ya Mas? Alhamdulillah. Mas Alhamdulillah. Juga mudah-mudahan Mbak Clara juga sehat ya. Sehat semua tentu saja. Amin. Ya. Nah, oke Mbak Clara, ini saya sedikit ngulik sedikit sih ya, melihat nyekrol nih Mbak Clara ini siapa sih gitu ya. Jadi stalking Mbak Clara dulu nih, wah ternyata ya cantik ya, pintar juga ya gitu kan. Nah, Mbak Clara di yang saya temukan Mbak Clara ini, mohon maaf dulu sebelumnya nih ya. Ini Mbak Clara ini pernah terjangkit di virus yang saat ini lagi kita gusarkan, lagi kita takuti sampai saat ini, dan ini perkembangannya untuk kalau saya melihat berita 3 minggu yang lalu ini tinggi, tapi alhamdulillah ini sudah mulai menurun ya akibat dari program pemerintah PPKM ini ya, pembatasan dari semua lini ini agak turun ya. Nah, Mbak Clara ini sebelum nanti menceritakan semuanya, perkenalan dulu dong buat sama Mas Mbak Nur yang ada di Jateng dan sekitarnya ya. Oke, monggo Mbak Clara silakan. Oke, untuk Mas Lur dan Mbak Lur se-Jateng ya. Waduh, lagi pantengin Honda Jateng live-nya. Asik banget nih sama Mas Wian ya. Oke, kenalin nama aku tadi udah disampaikan sama Mas Wian, Clara Puspita. Untuk kesibukan aku akhir-akhir ini sebenarnya lebih kayak fokus mengerjakan beberapa proyek-proyek juga kayak social event. Terus walaupun emang sebenarnya untuk event-event saat ini emang sangat dibatasi ya Mas ya. Kita tuh kalau misalnya mau ngadain wedding atau mau ngadain event tuh selalu dudukan nih, pantauin tuh SE atau surat edaran dari pemerintah. Minggu ini boleh A, minggu depan udah nggak boleh. Waduh. Itu pusing banget, tapi
Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan di sisi lain juga sekarang aku juga lagi fokus juga ke bisnis kuliner. Sebenarnya bisnis kecil-kecilan aja sih, Mas. Asik. Jadi ada bisnis keluarga. Itu mampirlah kalau ke Solo, mampir ke warung aku, asik, warung. Waduh. Bolehlah nanti share lah ya. Nanti share buat teman-teman juga Iya, semua jadi, nanti ya. Jadi lebih ke fokus ke itu aja sih, Mas, ke project-project kecil event, sama kita lagi ada bisnis keluarga juga yang bisnis kuliner lebih tepatnya yang sedang kita kembangin kayak gitu. Oke, Mbak Clara. Nah, kemarin ini ya, sesuai yang saya baca dari beberapa artikel ya dan WhatsApp yang masuk ke handphone saya tentang Mbak Clara ini, tentang Mbak Clara. Ini Mbak Clara ini MC loh ini. Sebenarnya saya berguru ke Mbak Clara nih, sudah 5 tahun menjadi MC. Super sekali. Mohon maaf kalau saya belepotan Mbak Clara ya. Enggak, saya tuh malah emes. Waduh, Mas Wian keren banget nih bawa acaranya nih. Wah, saya jadi terharu. Terharu berdarah-darah, Mbak. Aduh, coba saya nggak kelihatan air matanya di mana. mendekat lebih hangat. Wah. Nah, Mbak Clara kemarin sempat terjangkit virus ini ya? COVID-19. Yes. Yes, betul. Nadanya agak turun ya kalau ngomongin itu ya. Iya, karena intonasinya itu ya. Biar suasananya terbawa, Mas. Oh iya. Wah, agak dramatis dramatisir ya. Iya, ada iringan musiknya nggak nih? Okay. Tolong teman-teman kru yang di belakang kasih iringan dong backsoundnya. Oke. Berarti aku ceritain dulu ya untuk pertama kali bisa terjangkit virus COVID-19 ini. Jadi kebetulan aku adalah alumni COVID angkatan 2020, Mas. Angkatan 20, satu rating sama teman saya. Angkatan pertama nih kita. Jadi waktu itu di bulan September, di mana bulan September 2020 itu edukasi tentang COVID masih belum sebanyak sekarang, betul. Kemudian zaman dulu belum ada swab antigen, kemudian swab PCR dan juga rapid antibody pun juga masih mahal saat itu. Jadi waktu itu kita kebetulan kenaknya sekeluarga nih, Mas. Jadi bapak, ibu, aku dan juga kakak aku juga. Nah, pertamanya awal mulanya itu bapak ibuku yang gejala waktu itu. Dulu tuh dia sesek, kemudian ibu lebih ke pencernaan waktu itu. Kemudian karena semakin lemah kondisinya, mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Awalnya itu cuma mau swab doang nih, Mas. Karena hasil swabnya sekarang kan bisa one day ya, bisa sehari langsung jadi. Kalau dulu tuh kan harus 3-5 hari kalau gitu. Karena kondisinya lemah, akhirnya harus dirawat inap dulu di rumah sakit. Kemudian waktu itu aku masih nggak tahu itu positif atau enggak, karena kan emang yang tadi aku udah bilang edukasi soal gejala COVID atau bagaimana cara menangannya itu masih belum sebanyak sekarang gitu kan. Dan aku juga masih takut, waktu itu masih orang-orang sekitar tuh masih belum pada percaya kan kebanyakan. Jadi aku belum berani share sama siapa-siapa waktu itu. Dan setelah hari ketiga atau hari keempat beliau dirawat di rumah sakit, ternyata bapak saya nggak kuat. Akhirnya dipanggil Tuhan. Dan pada akhirnya saya ditelepon dari rumah sakit, singkat cerita, saya baru diberitahu di hari itu juga kalau bapak saya ternyata positif. Gitu. Jadi akhirnya karena saya sendirian di rumah dan saya harus urus dan ngurus pemakaman secara protokol kesehatan bapak saya, dan itu agak stres juga sih karena cukup mendadak juga dan kayak nggak kepikiran bahwa bisa berduka dalam kondisi sendirian gitu, karena nggak boleh ada orang yang meluk saya, nggak boleh ada orang yang datang ke rumah dan segala macam gitu. Jadi habis dari pemakaman dan di sisi lain aku juga harus mikir ibu dan kakak yang harus dirawat di rumah sakit dan masih positif juga. Terus pada akhirnya aku isoman sendiri kan di rumah. Waktu itu tadinya mau swab dari rumah sakit, cuman ternyata harus swab mandiri. Nah, pas swab mandiri itu 3 hari kemudian baru diinfo kalau aku juga positif. Jadi awalnya tuh aku nggak ngerasain apa-apa. Aku pikir aku sehat-sehat aja kan, Mas. Kemudian akhirnya positif dan harus isoman
sempat kayak ada gejala sedikit kayak hilang penciuman sekitar 2-3 hari. Tapi waktu itu sempat drop kan karena ya berduka, kemudian orang tua masih sakit, juga masih sakit, dan aku yakin sekarang banyak orang juga yang mengalami hal yang sama, dan kita semua orang-orang yang kuat lah ya. Kemudian singkat cerita, di hari ke-24 ibu saya akhirnya sehat dan bisa pulang ke rumah, kumpul lagi sama saya. Kakak saya yang di rumah sakit juga bisa pulang lagi, dan akhirnya kita sekarang sudah sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Untuk Bapak saya turut berduka ya Mbak ya. Mohon maaf ini ya. Nggak apa-apa. Siap. Dan kemudian untuk Mbak Clara, mungkin perasaannya campur aduk ya pas waktu itu ya, harus nanganin bapak, ibu, kemudian harus kakak, isoman mandiri. Nah, sebagai pengalaman Mbak nih, Mbak Clara nih ya, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya? Mbak Clara sudah mengalami itu semuanya. Kan mungkin orang-orang akan terpanik, ketakutan, kemudian mungkin makan juga nggak enak ya karena penciuman, anosmia, kemudian rasa juga nggak enak. Nah, saran Mbak Clara nih buat teman-teman semuanya ya. Harapan kami sih kita nggak akan terkena semuanya ya untuk virus ini. Betul, ya Mbak Clara ya. Nah, tetapi seandainya pun kemungkinan terburuk, nah ini selaku Mbak Clara yang sudah merasakan, aku sudah merasakan. Nah, tipsnya buat teman-teman itu seperti apa? Oke. Untuk teman-teman yang sedang nonton Instagram Live ini, yang pertama pasti hal yang harus dilakukan tuh sebenarnya semua orang udah pada tahu ya, karena kita harus menaati prokes dan protokol kesehatan dan silakan tuh udah sering banget didengar kayak menggunakan masker, terus jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, itu udah hal yang wajib dan harus sudah autopilot aja gitu supaya orang-orang kalau keluar pasti harus pakai masker, ketemu orang harus pakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua, ini buat teman-teman yang mungkin juga sudah dengar berita-berita duka atau berita-berita dari teman-teman yang kena COVID-19 juga. Buat teman-teman yang masih sehat, yang dan jangan sampai sakit juga, itu nggak perlu nunggu giliran. Kan banyak orang yang bilang, nanti giliran dan segala macam. Kalau bisa jangan sampai nunggu kena dulu atau nunggu ada teman-teman yang kena dulu tuh baru sadar, ternyata COVID-19 itu ada ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya, selain menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak juga dan segala macam, adalah jaga mental sih Mas. Tadi yang kayak aku juga sempat dengar Mas Oke bilang ya, mental tuh penting banget. Obat yang paling mujarab itu adalah hati yang gembira. Bener nggak sih Mas? Kalau misalnya kita happy, bawahnya happy, itu tuh imunitas kita tuh bakal naik dengan sendirinya. Selain kita juga diimbangi dengan makan makanan yang sehat, kemudian minum vitamin, minum madu. Kalau misalnya kita sadar, aku tuh orangnya aktivitasnya banyak banget keluar di rumah. Kemudian gimana caranya supaya tetap sehat, menjaga orang di sekitar kita. Jadi yang dijaga nggak cuma kita aja, tapi kita harus menjaga orang-orang di sekitar kita, kayak keluarga, teman-teman, lingkungan. Kesadaran itu yang harus sering-sering kita lakukan, bahwa kita yang kita lakukan ini tuh nggak cuma untuk diri kita sendiri, sekali lagi, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terutama yang kita sayang, keluarga, teman, pacar mungkin, kayak gitu. Walaupun kadang kayak misalnya kita pengen bosan ya di rumah terus gitu, kita pengen main, pengen nongkrong sama teman-teman, cuman kadang kita suka lupa kayak, aku lagi nggak enak badan ya, atau mungkin teman-temanku juga lagi nggak enak badan. Nah, itu yang harus kita pikir lagi sebelum kita melakukan sesuatu tuh, kalau ngelakuin ini kira-kira baik nggak ya buat orang lain? Kalau ngelakuin ini kira-kira aku bakal sakit nggak ya? Kayak gitu. Gitu sih Mas, kurang lebihnya. Ya, jadi saya setuju nih sama yang disampaikan Mbak Clara tadi. Ya. Jadi gembira adalah obat dari segala obat ya. Betul. Ya, itu saya juga bisa dibilang udah mengalami ya, dan itu sangat bermanfaat karena hati yang gembira itu membuat kita jadi semangat. Oke. Ya, itu yang penting, semangat. Jadi kalau kita dalam kondisi apapun, kalau semangatnya turun, pikiran kita negatif, udah gitu nggak gembira gitu ya, udah itu yang
tadi benar dikatakan sama Mbak Clara. Jadi kalau kita hatinya kita gembira, itu semacam merangsang ada hormon tertentu yang membuat berujung imunitas kita meningkat. Jadi lebih bagus gitu ya. Dan jangan lupa juga semangat sih. Itu dalam kondisi apapun kita harus semangat gitu ya. Dan jangan berpikiran negatif. Nah, itu. Apalagi sekarang lagi banyak berita-berita yang bikin kita makin susah tidur nih, Mas. Ya, makin susah tidur ya. Karena banyak hantu-hantu yang disebarkan gitu ya. Takutan ya. Hantu-hantu. Jadi kita, bener ya ada ini ya. Pikiran positif aja deh. Itu yang the best sih. Betul. Dan itu juga ngaruh. Dan itu juga. Oh iya. Oke, Mbak Clara. Ini ada pertanyaan lagi yang sudah kita kumpulkan ya dari kita ngulik-ngulik dari Mbak Clara ya. Nah, oke. Nanti nah, ini kan Mbak Clara sudah mengalami itu semuanya dan berhasil survive gitu ya, dan sekarang semangat lagi, hidupnya lebih semangat lagi. Nah, buat Mbak Clara sekarang kesibukannya untuk akhir-akhir ini apa sih, Mbak? Setelah kita recovery untuk ini. Oke, untuk kesibukan aku akhir-akhir ini yang tadi sudah aku sampaikan di awal juga, walaupun memang ada pembatasan dari pemerintah juga untuk kebaikan kita semua, kita masih mengerjakan beberapa proyek kayak wedding, kemudian untuk sosial event-event yang lain, seperti bantuan sosial, seperti itu. Walaupun memang kalau kita ngerjain wedding juga sekarang banyak banget peraturannya, Mas. Kayak dulu tuh kan kita bisa rame-rame nih kondangan, bisa makan, bisa lama-lama lah. Tapi sekarang kan ada beberapa peraturan-peraturan yang baru, akhirnya kita harus terpaksa dengan jumlah atau kapasitas yang lebih sedikit, seperti itu. Dan akhirnya sempat juga beberapa kali ada klien yang reschedule, seperti itu. Dan di sisi lain yang tadi aku juga disampaikan, aku juga lagi ngerjain bisnis keluarga juga, kuliner, bubur ayam sama nasi tim, Mas. Jadi kalau misalnya Mas Fian atau Mas Oke ke Solo bisa sarapan. Tetap aja ya. Oke, kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mbak Clarina. Kan kemarin satu keluarga ini kena ya, dari ayah, ibu, kakak, sama Mbak Clara sendiri. Dan kira-kira Mbak Clara nih tahu nggak sih ini dapat dari mana gitu ya, sehingga virus ini mengenai keluarganya Mbak Clara? Sebenarnya kalau dibilang tahu dari mana secara detail, nggak tahu juga sih, Mas. Nggak tahu ya, karena kita nggak bisa melihat ya, nggak bisa lihat. Virusnya sangat seperti makhluk halus gitu. Nggak tahu dari mana, tapi mungkin bisa jadi kemungkinan kayak ya kita juga beraktivitas di luar, mungkin bisa dari sesimpel kita sering megang uang misalnya, atau kita sering megang barang dan akhirnya kita lalai untuk cuci tangan, seperti itu. Atau kita juga waktu itu sempat lalai juga lepas masker. Dan harapan aku juga secara pribadi jangan sampai kelalaian yang sudah kita lakukan waktu itu dilakukan oleh orang lain. Jadi buat teman-teman di sini atau mungkin Mas Lur dan Mbak Lur, kalau bisa ya harus bisa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kadang juga engap ya, Mas, kita pakai masker terus, panas. Apalagi kalau misalnya cuaca lagi panas banget. Cuman itu tadi yang aku sampaikan sebelumnya. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau mencoba untuk lalai atau kayak capek lah, copot masker aja deh. Itu kita ingat lagi, kita pakai masker sesimpel ini itu tuh sangat berguna untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Yes. Jadi ya kita turunin egonya sedikit ya. Kita turunin egonya sedikit. Supaya lebih coba kalau misalnya kita untuk kalau kita lebih nurunin egonya lebih sedikit, kita turunin egonya, kita lebih semeleh kalau orang Jawa bilang. Pasti semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh lebih enak lah untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Oke. Dan secara kehidupan Mbak Clara saat ini ya, dengan kemarin sudah mengalami virus ini tuh seperti apa? Ini ada perubahan nggak sih dari hidupnya Mbak Clara? Misalkan dari
pola makan, kemudian kehidupan nanti bersosialisasi dengan orang, ini ada perubahan nggak setelah ini? Kalau untuk perubahan kerasa banget ya Mas, apalagi setelah dinyatakan sembuh, terus akhirnya langsung beraktivitas lagi, ketemu orang yang dimana cuma sendirian doang di rumah, benar-benar ngumpet, nggak berani keluar-keluar, terus tiba-tiba bisa keluar ketemu banyak orang tuh jadi kayak ada rasa trauma pertama. Trauma, kayak takut keramaian, terus kayak melihat ada banyak orang berkumpul sedikit tuh langsung kayak takut gitu. Dan kejadian unik juga, itu tadi pas Mas Oke cerita soal berkendara aman, itu tuh aku juga agak ngerasa juga, karena waktu setelah selesai isoman, aku mulai beraktivitas naik motor tuh aku sering banget ngalamun Mas. Oh gitu. Iya, aku tuh sering banget ngalamun kayak ini bener nggak ya di jalan gitu, dan sering banget kayak hampir nabrak orang mau nyebrang gitu, jadi kayak secara psikis tuh bener-bener agak kurang stabil, karena mungkin ya perubahan kebiasaan ya dari kita isoman, terus mungkin habis berduka juga, stres, terus akhirnya harus beraktivitas lagi. Jadi yang kayak agak aku sambungin juga ya sama yang Mas Oke sampaikan tadi, kalau kita mau berkendara kita harus siapkan dulu secara fisik, kesehatan, dan juga mental. Kalau misalnya kita masih sering ngalamun, sering gak fokus, kayak naik ojek online aja deh. Oke, Mbak Clara, pertanyaan terakhir buat Mbak Clara ya. Oke. Ini bukan pertanyaan sih, tapi ini saya minta tipsnya buat Mbak Clara untuk Mas Mbak Lur yang saat ini sedang menonton ya. Tipsnya buat bagaimana kita tetap menjaga kesehatan di masa-masa saat ini, gitu Mbak. Oke, untuk menjaga kesehatan di masa-masa saat ini, terutama saat pandemi COVID-19 ya, yang pertama jelas sekali lagi itu harus menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai enggak. Jadi dari pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, sering-sering harus siap hand sanitizer di tas atau di kantongan atau di dalam motor, dan juga menghindari kerumunan, terus menjaga mobilitas. Kalau bisa jangan kemana-mana juga. Kalau misalnya harus, ya kalau bisa ya tetap jaga jarak lah, jangan sampai terlalu berkerumun dan berinteraksi secara dekat dengan orang lain. Kemudian kita harus makan makanan yang sehat Mas, makanan yang sehat yang bikin kita happy lah. Jangan terlalu dipikir, aduh ini kalorinya berapa ya, dan segala macam. Selama itu kita happy dan badan kita sehat, udah kita makan aja. Kalau kata Dokter Tirta, yang penting makan banyak gitu. Tapi yang penting, yang jelas apapun yang harus kita lakukan adalah yang bikin kita happy dan tetap harus jaga protokol kesehatan. Dan karena sekarang teman-teman dari pemerintah juga menyarankan untuk kita harus segera vaksin. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin, cari-cari info sebaik mungkin agar bisa vaksin. Apapun itu vaksinnya, itu semua baik. Jadi jangan terpengaruh sama hoax-hoax bahwa vaksin seperti A, B, C, dan segala macam. Pokoknya buat yang teman-teman yang belum vaksin, coba cari informasi sebaik mungkin untuk vaksin. Seperti itu. Terima kasih Mbak Clara sudah memberikan tips buat teman-teman semuanya, sudah berbagi pengalaman tentang apa yang sudah dirasakan oleh Mbak Clara gitu ya. Oke, semoga kita sehat semuanya ya Mbak Clara ya. Semoga kita sehat semuanya dan kita terhindar dari virus-virus ini ya. Semoga pandemi cepat selesai. Dan salam untuk keluarga Mbak Clara yang ada di rumah ya. Semoga kita sehat semuanya. Oke Mbak Clara, terima kasih sudah bergabung dan sudah berbagi pengalamannya untuk kami semuanya. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih Mbak Clara. Terima kasih. See you. Saya semua Mas Fian dan Mas Oke. Semuanya Mas Lur dan Mbak Lur. Oke teman-teman, itu tadi Mbak Clara sudah menceritakan semuanya mengenai apa yang sudah dia rasakan terkait dengan dia adalah seorang penyintas virus yang sudah sedang tren saat ini gitu teman-teman semuanya ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi sudah kita janjikan. Masih ada tiga lagi pertanyaan yang terpilih Mas Oke. Yang terpilih yang nantinya akan mendapatkan hadiah voucher OVO senilai Rp100.000. Dan ini bukan kita di endorse sama ya. OVO ya. Tapi ini untuk kemudahan kita untuk memberikan hadiah kepada teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan pertama di sesi yang kedua ini maksudnya ya. Siap. Jadi pertanyaan yang ketiga.
Ini datang dari Faiz Haljovi, ya. Idealnya untuk tekanan ban depan dan belakang berapa? Gitu Mas. Tekanan ya. Kalau idealnya silahkan lihat di tabel ada di buku pedoman pemilik. Nah, itu merupakan anjuran dari pabrikan. Ya, dari pabrikan. Nah, kalau misalnya ditanya kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya seperti apa? Sebenarnya kalau saya pengalaman berkendara, patokannya tuh ban depan tekanannya lebih rendah daripada ban belakang. Oh, lebih rendah? Lebih rendah, karena supaya tidak terlalu keras ya. Artinya depan ini kan menjadi pembuka gitu ya. Jadi kalau ada apa ya, jalan yang keriting bergelombang itu tidak langsung di apa ya, getarannya atau goncangannya tidak langsung tapi diredam dulu karena dia agak lebih, cuma nggak gebos juga ya, nggak kurang angin juga. Nah, ukurannya berapa kembali lagi ke masing-masing teman-teman ya. Kalau saya pasti di atas 30 PSI. Ya, di atas 30, bisa 31, 32, 33 ya, maksimal 34 gitu ya, itu depan. Yang belakang mungkin bisa sampai 36. Tapi masing-masing motor bisa beda ya. Masing-masing motor bisa beda. Nah, kembali lagi silahkan lihat tabel untuk tekanan ban, terutama di buku pedoman pemilik. Nah, jadi saran saya seperti itu. Oke, itu mengenai tekanan ban. Dan ini ada pertanyaan lagi Mas, dari Mas Asrul Anas 13. Ini pertanyaan adalah, berkendara di malam hari itu baiknya cukup pakai kode lampu atau klakson nggak apa-apa kalau mau kasih semacam peringatan? Gitu. Ya, ini bagus, pertanyaannya bagus. Ini tim kreatifnya pintar milih pertanyaannya nih. Terima kasih tim belakang. Jadi memang kita tanpa sadar gitu ya, tanpa sadar sehari-hari kalau malam hari itu kalau ada orang yang membunyikan klakson itu nggak sopan. Tapi kita balik lagi ya, fungsinya klakson sebenarnya itu adalah fungsi alarm sepertinya. Jadi kalau kita misalnya teman-teman udah pernah ngelihat ya kapal maksudnya kapal yang di laut namanya apa sih Pak? Ferry. Ya pokoknya kapal lah, kapal penumpang yang gede itu. Dia kalau mau berangkat itu ngelakson loh. Itu artinya adalah memberi isyarat, betul, memberi isyarat. Kalau naik kereta api gitu ya, itu pasti juga klakson dulu gitu ya. Nah, sebenarnya ini balik lagi, ini adalah isyarat gitu ya. Klakson itu diciptakan sebenarnya untuk isyarat. Ya, untuk isyarat. Dulu malah awal-awal ditemukannya klakson itu dibuat suaranya mirip suara teriakan manusia. Ya, dulu. Nah, sekarang berapa kan itu, Mas? Enggak hafal saya. Enggak hafal. Saya pasti belum lahir itu saya. Saya juga belum lahir. Nah, seperti itu. Jadi poin yang harus dipahami adalah klakson itu sebenarnya isyarat. Artinya mau memberitahu kepada orang lain keberadaan kita. Nah, saya perlu kasih informasi juga buat teman-teman gitu ya. Buat Mas Mbak Lur juga. Penggunaan klakson itu bukan untuk dirancang mewakili jenis emosi. Misalnya lagi seneng, wah mainan klakson dia. Kalau lagi macet tuh, lagi Nah, kemudian juga menyalurkan emosi negatif. Kalau lagi emosi gitu, nah, itu enggak. Jadi klakson tidak dirancang untuk itu. Jadi hanya untuk isyarat saja. Nah, kemudian bagaimana cara etika menggunakannya? Nah, ini kita juga harus menyesuaikan ya. Misalnya kita sedang melewati tempat ibadah misalnya. Ya, kalau misalnya di masjid atau di gereja atau sedang ada kegiatan ibadah ya, kita nggak perlu menggunakan klakson deh. Kita yang harus mengalah, oh ya ini sedang ada ibadah gitu ya. Berarti kita harus menjaga supaya khusyuk gitu ya, bukan malah mainan klakson gitu ya. Karena ada yang nutupin kita itu artinya tidak baik gitu ya. Itu masuk ke etika tadi juga ya. Masuk etika gitu ya. Terus ini menuju ke pertanyaan yang tadi. Kalau malam gimana? Apakah pakai lampu? Apa pakai klakson? Nah, umumnya kalau sudah malam
sebenarnya yang kita pahami sehari-hari, yang kita maklumi, kalau sudah malam itu ya menjaga ketenangan. Nah itu balik lagi menjaga ketenangan. Nah sebaiknya akan lebih sopan gitu ya, akan lebih sopan kalau tidak menggunakan klakson. Tapi bukannya nggak boleh, tetap diizinkan kalau memang darurat gitu ya. Kalau misalnya darurat ya harus menggunakan klakson misalnya ada mobil depan mundur gitu ya, karena dia saking sopannya gitu ya malah ketabrak gitu ya. Nah itu kondisi genting maksudnya. Jadi boleh gitu ya, boleh, cuman kembali lagi menyesuaikan dengan keadaan. Kalau suruh memilih selagi masih bisa kita menyesuaikan dengan keadaan, misalnya malam ya udah kita pakai lampu, isyarat lampu gitu. Tapi kalau misalnya genting boleh pakai klakson. Kalau siang silahkan pakai isyarat klakson. Kira-kira itu ya jawabannya. Oke. Semoga menjawab ya. Dan pertanyaan terakhir nih dari Renaldi 99 mengenai etika nih ya. Etika berkendara yang suka belayer-belayer motor di jalanan apakah berdampak serius pada mesin motor kita? Nah ini langsung saya potong aja ya. Kalau berdampak serius ke mesin, mestinya iya. Ya, mestinya iya. Tapi yang paling berdampak langsung terasa adalah orang lain ya, orang lain. Nah, sebenarnya belayer-belayer itu adalah sebuah aktualisasi ya. Kadang-kadang ya kalau saya lihat ya, ini penilaian pribadi saya ya. Kadang orang kalau naik motor itu belayer itu aktualisasi. Cuman tidak semua pengguna jalan tahu kalau dia sedang aktualisasi. Bisa dianggap sombong banget sih. Gitu. Sombong amat. Sombong amat gitu kan. Nah itu macam-macam. Nah artinya balik lagi, merusak mesin enggak? Pasti ngerusak lama-lama. Karena apa? Sebenarnya mesin yang dirancang itu adalah, pemahamannya adalah mesin itu panas. Karena dia mengelola panas untuk menjadi tenaga putar. Iya. Ya. Dan mesin itu tidak dirancang untuk belayer-belayer, untuk di belayer-belayer gitu ya kan. Kalau nggak salah saya pernah dengar ada motor yang spek belayer ya, ada herek lah, ada spek belayer ya, saya nggak tahu ya. Nah itu saya tahu maksudnya. Tahu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau coba deh tanyain teman-teman yang sedang asik menggunakan motor spek belayer itu pasti onderdil motornya juga ada bagian-bagian yang harus kemudian beresiko untuk cepat diganti gitu ya, selain bensinnya boros dan sebagainya. Jadi seperti itu. Terus juga kerja mesin menjadi lebih ekstrim. Nah itu yang menjadi keawetan komponennya turun seperti itu. Oke, terima kasih Mas Oko sudah menjawab ketiga pertanyaan dan saya ucapkan sekali lagi selamat untuk ketiga penanya ya, penanya di sesi yang kedua ini saya bacakan. Selamat untuk Renaldi 99, kemudian ada Asrul Anas 13, dan kemudian ada Faisal Jovi ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya ya sudah bergabung di sini. Terima kasih Mas Oke sudah bergabung di sini. Itu semuanya ya. Dan juga terima kasih Mbak Clara tadi yang sudah bergabung di sini memberikan motivasi untuk kita semuanya, memberikan tips buat kita supaya lebih aman, dan juga Mas Oke tadi sudah menjelaskan supaya aman berkendara di jalan raya gitu seperti apa ya. Oke. Pesannya buat teman-teman semuanya supaya lebih aware lagi ya terhadap kesehatan kita. Tentu saja dalam berkendara cari aman dalam berkendara, juga dalam kesehatan juga. Prokesnya dikuatin gitu ya. Oke, dan juga teman-teman semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, keluarga semua sehat semuanya, dan sekali lagi pandemi ini segera berakhir gitu ya. Dan angka-angka ini semoga semakin mengecil dan hilang gitu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya sekali lagi sudah bergabung di acara IG Live Honda Jateng bertemakan berkendara sehat dan cari aman bersama Honda. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian ya. Kami pamit undur diri, saya Fian Pradana. Saya Eko Desianto. Keep safety and don't forget to yes. See you next time. Bye bye.
sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu. Bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah Bersama satu hati. One heart, oh one heart. One heart, terus melaju, lupakan masa lalu. One heart, oh one kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu. Mimpi kita satu. Bersama jelajah dunia. buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah Bersama satu hati. One heart.